mereka skor TOEFL-nya tinggi tuh gitu ya. Tapi ternyata ketika praktis Inggris juga kayaknya kok belum masih belibet gitu ya. Oke. Kenapa tuh? TOEFL-nya 500 tapi begitu speaking seperti TOEFL 200. Ya, gitu. Yang penting tuh satu hari itu jangan sampai lewat tanpa bahasa Inggris. Nah, itu dia. Kita mulai dari sekarang. Yeay. Memberanikan diri komen di thread, komen di sosmed seperti itu atau di YouTube channel. Oh benar gitu ya. Aku tuh jarang komen tuh ya. Nanti bisa dimulai dari komen kan dari ya. komen aja gitu. Itu kan pasti percayalah. Nanti waktu mau komen nulis satu kalimat kita ngapusnya berkali-kali tuh. Aduh salah, aduh gitu kan. Tapi dari situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Berani Mencari karena jawaban tidak datang sendiri. Hari ini aku bahagia banget karena ada seseorang yang selama ini aku dambakan untuk ketemu. Akhirnya bisa ketemu juga. Inilah Miss Becca. Beliau nama lengkapnya Rebecca Santi. Oke, Rebecca. Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu. Akhirnya kita bisa ketemu. Sama-sama dong. Akhirnya ketemu lagi. Iya, udah berapa tahun ya? Terakhir kapan ya yang itu storytelling? 3 tahun kali ya, 3 tahunan gitu. Tapi kayaknya nggak berubah deh. Sama ini loh, kehidupan saya ini semakin paripurna cantiknya. Cuma nih ada satu, saya tuh kalau ketemu Mbak Becca tuh malu. Kenapa? Merasa stuck, kok aku nggak progres gitu ya dalam bahasa Inggris terutama tuh. Aduh. Iya, kok jadinya kalau pengen ketemu tapi ada rasa malunya gitu ya. Padahal saya juga nggak menghukum juga ya. Betul sih. Nggak bisa terbuka padahal ya. Iya gitu. Nah ini nih saya juga heran sebenarnya. Kayak saya nih ya udah belajar bahasa Inggris mungkin berusaha gitu biar bahasa Inggrisnya asik gitu ya bisa, ternyata aku agak susah nih rasanya gitu. Nah mungkin ada juga teman-teman tuh yang merasa seperti itu juga gitu, orang-orang Indonesia nih ya. Kira-kira apa sih kesalahan kita nih dalam memulai bahasa Inggris nih kok rasanya susah amat gitu? Mungkin apa ya, pertama mungkin itu dulu tuh merasa aduh susah nih. Nah itu dulu biasanya kan ya, biasanya kan mental block ya kan yang berasa kalau mau mulai sesuatu tapi udah susah, udah ini duluan. Tapi sekarang kayaknya dengan perkembangan AI ya Mem, dan juga informasi itu kan seperti sekarang tidak terbendung nih, limitless ya. Jadi kita anak-anak sekarang yang di ujung pulau pun bisa bahasa Jaksel, yang katanya pakai which is gitu ya. Jadi sepertinya kalau belajar bahasa itu kan nomor satu exposure. Dulu kan kita kapan kita ketemu bule, namanya TV, YouTube itu kan terbatas. Tapi sekarang kan hanya dengan satu klik aja, one click away, kita bisa akses podcast yang 1000 bahasa segala macam. Nah, tapi masalahnya kenapa masih belum bisa juga begitu kali ya? Iya, kenapa ini ya? Aduh. Berarti kesalahan kita karena apa ya? Kurang latihan atau gimana ya? Mungkin karena kalau saya mikir gini, itu mungkin beda kasus ya Mem. Itu sangat amat. Kalau kita ngomong di Jakarta sama di Purwokerto atau mungkin di tempat lain, itu pasti alasannya beda. Tapi kalau saya in general, kalau saya melihat dari beberapa klien saya, kalau mereka, Miss mau dong belajar, besok mau presentasi nih, mau ke Jepang nih, atau mau kemana, saya mau ada presentasi, mau kuliah umum gitu kan misalnya, dosen-dosen. Kebanyakan itu merasa tidak bisa karena satu, tidak pernah dipakai bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin kalau saya bilang kesalahan terbesar tadi apa? Mungkin ya jarang dipakai. Mungkin jarang dipakai. Mungkin satu kurang exposure juga. Jadi kan itu gitu ya. Jadi oke lah channel bahasa Inggris, kartun bahasa Inggris, film bahasa Inggris banyak. Tapi berapa yang kita tonton? Itu kali. Ada juga yang peribahasa ya bisa karena biasa. Nah gitu itu applicable banget dalam bahasa karena language is a habit. Jadi kalau kita ingat dulu kok kita bisa bahasa Indonesia
Caranya gimana Mem pertama? Iya ya, kan kita waktu jadi bayi nggak ngerti bahasa. Nggak ngerti bahasa, terus tiba-tiba bisa ngomong. Bisa, iya. Itu karena kan kita mendengarkan di sekitar kita ngomong, kita ngikutin ngomong gitu ya. Itu betul juga. Sama juga bahasa Inggris. Jadi kalau untuk tadi yang klien-klien saya yang bilang kenapa sih kesalahan mereka terbesar, bukan menyalahkan ya maksudnya, tapi mungkin ada loophole, ada lubang yang selama ini mungkin tidak terdeteksi, yaitu adalah satu, entah kurang exposure, atau kedua exposure udah banyak nih, tapi nggak ada teman buat ngomong, atau kurang alasan buat nulis, kurang alasan buat bicara mau ngomong sama siapa. Betul. Apalagi anak-anak sekarang, kalau zaman saya ya Mem ya, waktu masih muda itu, Sekarang masih muda loh. Masih muda. Kalau bahasa Inggris tuh saya suka ada istilah when I was younger. Jadi itu bukan when I was young, tapi when I was younger. Artinya sekarang masih muda, tapi gitu ya. Itu kalau pergi kemana ngomong sama temen ya bahasa Inggris itu tuh dilirik orang tuh judgmental look-nya itu berasa banget kan. Dilirik apa sih sosokan gitu. Tapi sekarang ke kafe kemanapun udah orang nggak peduli. Betul. Jadi menurut saya banyak kesempatan, banyak. Yang penting tinggal gini, mindsetnya tuh, mentalnya tuh. Jangan-jangan kita masih ke bawah mental yang dulu nih, belum berani nih gitu. Sepertinya itu. Setuju sih. Nah, iya. Dulu kan kita tuh sering ada yang bilang ya, kalau pengen pintar bahasa Inggris hafalin tuh kata-katanya, vocabnya gitu ya. Target deh sehari 10 kata gitu ya. Nanti kan jadi akumulasi tuh tiap hari banyak. Tapi nyatanya malah hilang gitu ya. Hari ini hafal 10, besoknya yang 10 kemarin hilang gitu. Nah, itu gimana tuh begitu tuh? Iya. Kalau saya gini, saya harus quote apa ya namanya? Saya kasih credit. I have to give credit to my ex boss, Ibu Yunita. Dia bilang begini, belajar bahasa itu ibarat orang bangun rumah. Vocabulary itu kayak batu bata. Oke, batu bata. Grammar itu seperti fondasi dan struktur. Oke. Kan harus dua ketemu nih Bu. Oh iya. Nah sekarang kita pisahin nih batu bata. Kita menghafal kata-kata setiap hari, menulis bahkan itu ibarat kita numpuk batu bata, tapi tidak membangun rumahnya. Iya, tanpa semen ya. Tanpa semennya. Dan tidak tahu mungkin belajar grammar juga struktur. Oke, kita belajar grammar 16 tenses, oke deh, katam luar kepala. Tetapi ketika ini tidak dikawinkan, kita tidak membangun rumah dalam dua cara. Satu, entah menulis, dua berbicara, nggak akan ketemu itu. Menulis berbicara ya. Iya. Oke. Jadi itu struktur. Karena hanya batu bata aja pasti rapuh ya kan. Kalau ditumpuk semakin tinggi bukan semakin bagus, tapi akan jatuh kan jatuh. Nah, karena nggak ada penguat-penguatnya ya. Betul. Dan kalau misal sudah mulai ngumpulin kata-kata nih, lalu dia pakai entah menulis status, bikin caption, atau mungkin komen-komen, itu masih mending Mem. Ibaratnya dia mulai nyemen. Tapi kalau cuma menghafal aja, itu numpuk batu bata di pojokan, nggak diapa-apain Mem. Lumputan lama-lama. Gitu ya, benar. Iya kan? Betul. Oh begitu ternyata ya. Analoginya seperti itu. Ini nih kalau kita cari itu kata-kata ya. Kan tadi tuh kita hanya seperti menumpuk batu bata. Berarti agar kita bisa lengkap, kan ngapalin grammar juga kita susah nih. Nah sebenarnya ada nggak sih metode yang paling gampang gitu? Maaf nih ya, kalau saya tuh sukanya nyarinya yang gampang. Shortcut aja ya. Saya juga. Ada nggak cara yang lebih gampang gitu, yang kiranya tuh kayaknya ya lebih bisa lah itu ditempuh kayaknya untuk misalnya nggak jatuh ya ada maju step 1 langkah 2 langkahnya lah gitu. Itu apa tuh? Pakai metode yang seperti apa? Sama seperti analogi rumah tadi. Namanya bangunan tuh kan mau rumah sebagus apa, kan ada rumah yang bangunannya tuh rumit, cakep gitu, yang berlantai-lantai. Ada juga rumah yang hanya satu tapi indah. Ibaratnya rumah yang satu lantai indah itu seperti simple sentence. Gampangnya gini deh Mem, aduh jangan-jangan semoga tidak ada yang mulai alergi begitu saya sebutkan kata simple sentence ya. Saya bilang sensis ya. Gitu ya, benar. Sebetulnya tuh kita balik lagi ke exposure. Semakin banyak kita terekspos dengan materi-materi bahasa Inggris, entah podcast, entah bacaan, itu pasti kita bisa mengadopsi. Kita mulai bisa catch
oh ada kata gini ya, misalnya kalau saya kan senang dengar lagu, misalnya ada lagunya Whitney Houston, and I will always love you. Abis I bisa will, ada always love you. Oke. Terus lagunya Maroon 5, She Will Be Loved. Oh, abis kata she ada will be, terus belakangnya love pakai ed, artinya dia akan dicintai. Oh, berarti kalimat pasif nih. Yang I will always love you kalimat aktif nih misalnya ya. Dari situ kan kita pelan-pelan memahami. Nah, balik lagi ke analogi rumah tadi. Rumah yang satu lantai sederhana itu ibaratnya kita ngerti setidaknya 3 DMM. Bahasa Inggris itu kan tenses ya. Yes. Mohon maaf yang alergi tenses. Mohon maaf kalau ada yang trauma juga ya. Kalau ada yang trauma dulu guru bahasa Inggrisnya galak atau gimana, mohon maaf ya. Tapi 3 aja Mem. Yang penting kita kalau mau bicara itu paham dulu nih. Yang penting supaya lawan bicara kita asumsi kita mau ngomong sama bule nih ya, mau belajar bahasa Inggris. Kita pahami dulu, pastikan dulu yang kita bicarakan itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, yang sekarang terjadi, atau planning nanti. Gitu dulu. Karena orang kadang kebolak-balik. Misalnya I will going gitu kan, misalnya I was go, atau saking kacaunya mungkin nggak pernah terpapar bahasa Inggris, dia cuma cuplak-cuplik sana sini I was will go gitu kan. Itu perginya kapan, udahan, lagi mau pergi atau nanti gitu. Jadi seenggaknya 3 dulu itu sih Mem. Past tense, udahlah, aduh kalau ngapalin verb 2-nya go tuh apa, verb 2-nya study tuh apa, bingung. Saya ngajarin cara bodohnya ya Mem, shortcutnya aja ya. Cara paling gampang pokoknya di mana ada was dan were itu pokoknya lampang. Kalau nggak tahu verb 2-nya, cara gampang gini deh, misalnya saya nggak tahu verb 2-nya it itu apa ya. Saya pernah ngajarin gini, bilang aja gini, pakai aja kata just. Kalau misalnya barusan, I just eat. Gitu. Iya. Karena orang akan terjebak dengan I was eat. Iya, benar. I just go, I was go gitu kan. Padahal kan harusnya kalau mau grammar nih, I went, I ate, kayak gitu. Benar. Itu. Nah, kelamaan bikin grammar itu jadi nggak keluar kata-katanya kan. Nah, kalau saya malah kenapa kok saya bisa tahu abis will be terus pakai ed nih verb 3. Will, abis will boleh pakai always. Abis always kembali ke verb 1 ya dari lagu itu. Gitu ya. Jadi menurut saya akan lebih mudah belajar grammar terutama struktur itu dari lagu dan dari pembaca sih ya. Jadi orang langsung ngomong. Misalnya ada lagi lagu again Maroon 5, mohon maaf ya endorse. Endorse ya. Mungkin malah bisa dikasih rekomendasi nih lagu-lagu apa yang bisa mudah untuk kita belajar bahasa Inggris ya. Aduh banyak sih, tapi balik lagi tadi ngomong struktur grammar. Ada lagu tadi yang She Will Be Loved ya. Kenapa saya ambil lagu itu? Karena saya belajar banyak. Di situ ada satu lirik namanya yang dia bilang I don't mind spending every day. Oh, abis kata I don't mind tuh saya nggak keberatan. Oh, abis kata mind tuh verb ing ya, spending. Oh, berarti bukan I don't mind spend. I don't mind to spend, tapi I don't mind spending. Oke. Nah, sejak itu tanpa guru yang mengajari, tanpa saya buka buku, dengan bermodal itu saya mau ngomong, saya nggak keberatan nunggu. I don't mind waiting. I don't mind reading. Begitu. Tapi memang harus dicermati berarti ya. Nah, itulah masalahnya, betul. Itu satu kata kunci. Jadi terekspos saja tidak cukup, tapi mencermati. Jadi kalau apa bedanya orang yang bisa sama-sama nonton film, sama-sama denger lagu, tapi yang satu bisa grammarnya oke, ngomongnya juga sama-sama pede deh ya. Satu ngomongnya oke, grammar oke, satunya kurang, karena yang ini dia mencermati begitu kan. Gitu. Seperti gitu Mem. Saya gitu. Tantangan kita mungkin juga salah satunya malu. Ketika kita itu ingin mempraktekkan bahasa, takut ditertawakan karena keliru, takut kan kadang-kadang kita itu lidah kita tuh bukan lidahnya orang bule ya. Jadi bahasa Inggris kita kan bahasa Inggris Jawa gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh agak ngerasa malu gitu kan. Bahasa Inggrisnya ngapak gitu ya. Nah, gimana tuh cara, ada nggak cara agar kita itu nggak terlalu terbelenggu oleh malu ini, tapi bisa
memotivasi bisa berani gitu loh? Ya apa ya, harusnya ketemu orang yang sama-sama nggak tahu malu sih memang. Gitu ya. Idealnya. Mungkin dengan alat tadi tuh ya salah satunya ya pakai AI ya Nah, kan itulah. kita nggak lihat orangnya kan ya. Nah itu, saya tuh banyak banget AI dan aplikasi saya pernah coba-coba tuh. Beberapa yang pasti kalau kita nonton YouTube atau IG tuh ya tiba-tiba muncul ya pop-up advertisement itu. Saya pernah coba dan ada yang pakai AI tapi berbayar. Tapi menurut saya AI itu begini. Apalah silakan bisa dicari ya yang AI kita ngomong dengan robot. Pertama mungkin kita bisa belajar dia itu intonasi, kita bisa belajar dia grammarnya bagus. Tetapi hal yang tidak bisa kita dapatkan adalah human touch-nya itu. Kan kalau bicara dengan manusia sama-sama mungkin sama-sama grogi, sama-sama mikir dulu gitu kan, dan sama-sama beda dia dengan manusia. Saya ingat dulu. Waktu saya masih S1, saya dulu namanya Yahoo Messenger, sekarang sudah tidak ada ya kan. Kita bisa chatting dengan berbagai orang di seluruh dunia dan di situ yang saya dapatkan adalah spontannya itu loh Mem, unsur spontan yang tidak ada dengan kalau kita belajar dari yang AI. Misalnya AI itu kan kita anggurin aja dia nggak akan protes. Tapi kalau kita chat sama orang ini kan kita nggak boleh ya hello you there gitu kan. Kita kan dipaksa harus dan dulu mana ada yang Google Translate kan belum seperti sekarang. Jadi kita nggak ada bantuan harus berpikir. Jadi ketika di posisi itu sebetulnya itulah dimana kita bisa keluar tiba-tiba. Yang tadi batu-bata udah ketumpuk lama sudah mulai lumutan. Kalau di posisi kepepet percayalah Mem itu tiba-tiba keluar semuanya. Itu bisa begitu. Gitu ya. Jadi memang saya dorong banget sih kalau ada yang mau belajar bahasa Inggris. Kalau bagus kalau bisa dapat sparring partner sama sesama orang gitu ya, bisa ngobrol segala macam tuh lebih enak. Tapi kalau memang keterbatasan atau apa tidak bisa, maka itu bisa deh jadi alternatif. Kan ada yang bilang nih ya, bisa itu belajar kita itu tahu arti bahasa Inggrisnya itu secara otomatis tanpa harus mentranslate dalam otak kita gitu. Itu emang memungkinkan seperti itu? Bisa, tapi atau asalkan ada kondisinya. Satu, kita paham konteks. Jadi kita baca konteks dulu dan itu tidak hanya dengan satu kalimat saja. Kita harus pernah melihat kata itu di berbagai kalimat yang berbeda di waktu yang berbeda. Pasti kan kadang suka ada yang tahu misalnya. Saya tuh kemarin satu kata yang saya tuh ketemu tuh wholesome. Wholesome itu saya sering lihat ya. Konteksnya tuh gini, ada anak terus mamanya lagi sama papanya lagi duaan, lagi mesra-mesraan padahal sudah tua. Terus di situ it's such a wholesome moment to see your parents act like this. Nah, wholesome tuh apa ya? Berarti konteksnya, itu berarti indah. Wholesome itu bikin hati tuh hangat, menyenangkan. Dan ketika saya next ketemu lagi kata wholesome, saya kawinkan dengan makna yang dulu saya dapat. Dapat nih, bisa. Berarti wholesome kira-kira seperti itu. Iya. Ya itu juga berarti berdasarkan beberapa kali pengalaman ya. Bukan hanya mendadak kan kita masalahnya. Kita itu suka instan kan. Nah itu dia. Saya mau bilang nggak enak, tapi ternyata dokter bilang sendiri. Iya, itu inginnya itu seperti kita bikin mie kan ya. Mie langsung jadi 5 menit gitu. Nah sementara semuanya itu kan perlu proses ya. Nah kadang-kadang kita memang nggak sabar untuk melaksanakan prosesnya, kayaknya gitu ya. Iya sih betul. Nah kemudian kadang kita itu seperti mencari suatu pembenaran bahwa saya nggak bakat nih gitu. Nah itu bagaimana kita melawan itu? Ya kalau mau bilang nggak bakat, nyatanya anak-anak international school sekarang pada cacius ya Mem. Iya ya. Padahal mereka juga pasti bukan karena bakat ya, tapi karena balik lagi bisa karena terbiasa. Mungkin kalau yang nggak merasa nggak bakat bahasa Inggris, tapi pengen bisa bahasa Inggris. Saran saya satu, tentukan dulu nih goalnya apa nih, mau belajar bahasa Inggris buat apa. Kalau misal dosen atau mungkin profesi, biasanya tuh mereka terdorong untuk bahasa Inggris karena satu, harus mungkin ada bisnis trip kemana, harus presentasi, atau mungkin ternyata ada klien yang bahasa Inggris nih gitu kan, dari English speaking country, harus terpaksa harus bahasa Inggris. Kalau dalam situasi seperti itu, menurut saya lebih mudah. Mau nggak mau, ya sudah belajar yang targeted learning saja. Misal mau presentasi, sudah belajar untuk yang bahasanya bagaimana, seperti apa.
Kalau bisa balik lagi cari sparring partner untuk bisa feedback seperti itu. Berarti ada baiknya kita tuh memberi tantangan pada diri sendiri ya, kayak gitu. Setuju banget sih. Ya Setuju kan? banget ya. Karena ternyata kita mau bergerak ketika kita pada posisi terpaksa kan. Betul. Nah, sehingga kita mungkin perlu nih membuat situasi yang kita terpaksa harus gitu ya. Itu dia. Jadi karena kalau tidak seperti itu kan banyak nih orang saya pengen lah belajar bahasa Inggris, pengen dong belajar bahasa Inggris. Kalau saya tanya buat apa? Ya pengen bisa aja. Wah itu sangat lemah. Kecuali kalau nanti on the way mereka ketemu klik, oh iya ya tujuan saya ini, baru itu akan mereka kan terpacu. Tapi kalau sepertinya kita yang ayo belajar dari mereka belum ada tujuan, belum ada goal sasarannya, akan bisa tetapi berat. Dalam arti gini, akan kemana-mana tidak targeted. Betul. Gitu, seperti dan itu. akhirnya kita terus kurang keras terhadap diri sendiri juga ya. Jadi nggak usah lah lagi, nggak usah kayak gitu kan ya. Banyak linian Ya. seperti itu. Terus ini nih, tadi kan salah satunya kita harus ngerti grammar kan tadi ya. Tuh kadang-kadang kita tuh kan takut loh. Nggak tahu tuh ya, penyakit kita tuh takut, malu, instan. Nah ini susah obatnya ya. Dan salah satunya kita takut ngomong, grammarnya keliru, grammarnya salah. Nah ini melawan rasa takut nih gimana nih? Balik lagi tadi 3 aja yang yang 3 tadi itu yang aja pas, ya. yang pas. Kalau pakai was were, pakai verb 2, kalau nggak pakailah kata did misalnya, atau pakai kata just. Ini yang cara gampang ya Mem ya, tapi selebihnya selengkapnya harus cek lagi. Present yang penting jangan lupa he she it suka s. Oke. Maksudnya apa? Oh he she it, kalau he she atau it dia pakainya is, dia pakainya loves bukan love gitu. Dia pakainya drinks bukan drink. Kemudian yang future pakailah will. Kalau habis will verb 1 nggak ada I will to go, nggak ada I will going. Nah seperti itu dari mana membiasakannya? Kalau cuma baca buku kita bisa ya udah tahu begitu tutup buku ngomong I will going lagi, I will to go keluar lagi, I was to go keluar lagi, bisa seperti itu sudah fossilized. Jadi fossilized error yang sudah memfosil gitu ya, sudah tidak bisa bukan tidak bisa, pasti bisa, tetapi akan perlu effortnya. Betul. Jadi kalau masalah grammar, takut grammar, saya akan udah pelajari 3 itu dulu. Caranya bagaimana? Ya mau nggak mau bisa ke AI, tanya deh, consult. Iya, sekarang kan lari aja ke AI. Bisa. Kalau kita malu ya, betul. mau tanya takut diketawain teman. Nah, itu. Tapi sepertinya kita perlu juga nih mengedukasi teman-teman ya. Kalau ada teman kita yang lagi pengen belajar bahasa Inggris, kayaknya kita perlu support ya. Nah, jangan diketawain. Iya, jangan disalah-salahin gitu ya. Kalau memang kecuali salahnya fatal sekali, di Japri, jangan di forum ya. Betul. Benar. Gitu. Nah itu tuh kayaknya perlu kita budayakan ya. Ya perlu banget. Terus ini nih, kan tadi kita vocab itu seperti tumbukan batu bata, tapi bagaimanapun kan kita tetap juga butuh kan ya batu bata itu, karena tanpa vocab juga kita bagaimana merangkai kata-katanya gitu ya. Nah itu bagaimana caranya biar kita itu bisa hafal secara alami gitu. Jadi nggak mikir dulu sebentar nih, tas, objek, ini komputer, kayak gitu. Nggak, biar bisa secara alami gitu. Oke. Secara alami maka setiap dapat kata-kata baru langsung pakai. Saya selalu bilang ke klien, ke murid-murid saya, kalau dapat kata baru, misalnya mereka sedang membaca, garis bawahin atau di highlight, tulis artinya di atasnya, lalu kamu buat kalimat sendiri sesuai dengan konteks dirimu. Misalnya, tadi balik ke kata wholesome. Saya pakai nih dalam konteks saya misalnya, when I look at my 83-year-old mother cooking in the kitchen happily, it is such a wholesome moment for me. Jadi buat kalimat pakai kata itu yang memang sesuai dengan konteksnya kita sendiri, itu akan lebih lebih masuk begitu. Karena itu sebagian dari aktivitas kita. Betul. Jadi kita ingat kata-kata itu dan sering dipakai lah begitu kata-kata, entah pakai sehari-hari lah ya. Betul. Komen-komen begitu. Terus ini Miss Bilka kan juga IELTS tutor ya. Terus mesti kan ngerti tuh teman-teman yang karakternya yang
ngejar TOEFL gitu ya, biar bagus TOEFL-nya kan. Kalau mau kuliah kayaknya ada syarat tertentu tuh ya, atau mau studi kemana gitu ya. Nah ini kan kita kadang temuin tuh mereka skor TOEFL-nya tinggi tuh gitu ya, tapi ternyata ketika praktis Inggris juga kayaknya kok belum masih belibet gitu ya. Oke. Kenapa tuh? TOEFL-nya 500 tapi begitu speaking seperti TOEFL 200. Itu seperti kalau saya bilang speaking dengan TOEFL itu, TOEFL-nya saya asumsi TOEFL ITP ya Mem, yang hanya listening, structure dan juga reading ya, bukan yang IBT yang ada speaking dan juga writing. Itu karena di TOEFL tidak mengajarkan untuk speaking, tidak ada tes speaking. Jadi orang mau TOEFL-nya setinggi apa itu kan ibaratnya gini, grammar itu kan matematikanya bahasa. Kita belajar struktur, oke, kita paham nih ya. Logikanya kan kalau udah paham vocabnya banyak, struktur grammarnya oke, tinggal buat ngomong dong. Nah, tapi sama aja Mem, kalau kita numpuk banyak batu bata, besi-besi, pondasi banyak, tapi kalau nggak ada tukang yang menyatukan itu, tidak akan berdiri jadi sebuah rumah. Sama. Jadi di TOEFL itu tidak nge-push para test takernya itu untuk speaking begitu. Memang beda target kali. Beda target, betul. Jadi memang TOEFL tinggi tidak menjamin, kecuali kalau untuk yang IELTS. Nah, IELTS itu kan dia memang ada listening, reading, writing dan juga speaking. Kalau bahasa itu kan active, passive skillnya itu di listening, mendengar dan reading, membaca. Active skillnya itu di speaking, berbicara dan juga writing, menulis. Dasarnya begini, kalau mau pinter speaking harus banyak listening. Kalau mau pinter writing, perlu banyak reading. Seperti itu. Tapi apakah ini, saya mau pinter speaking nih, saya harus banyak dengerin podcast aja, nggak usah baca? Nggak juga. Karena vocab itu kan tergantung cara belajar. Jadi kenapa TOEFL tinggi tidak menjamin bahasa Inggrisnya lancar? Kalau kebetulan ya itu, karena beda fokus ya. Jadi jangan diejek-ejek juga ya ketika kamu TOEFL-nya tinggi tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya. Karena memang targetnya beda ya. Betul, seperti itu. Terus ada juga nih orang yang beralasan usia, aku udah tua, udah nggak bisa belajar gitu kan. Yang anak-anak kan pasti dia lebih bagus gitu. Nah itu gimana? Benar seperti itu? Dalam bahasa ya, dalam pembelajaran bahasa ya, kan ada namanya adult learning. Memang kita akan membatasi diri dengan bilang saya tuh udah mikirnya bawang, udah mikirnya cabai, mikirnya beras, mikirnya cicilan segala macem. Tapi sudah banyak terbukti bahwa tidak juga seperti itu. Balik lagi Mem, tujuannya apa nih, sasarannya apa? Dan yang tadi saya setuju yang Mem tadi bilang, kita harus membuat diri tuh kepepet. Ciptakan situasi kita memang perlu. Jadi kalau yang justru menurut saya, kalau yang orang dewasa ini mau belajar, malah sudah targeted. Kan mereka pengen belajar bahasa Inggris, sudah ada tujuannya. Yang mau jalan-jalan ke luar negeri nih, aku pengen dong nanti bisa ngobrol apa, pengen bisa pesan makanan segala macam atau apa, beli-beli apa nih gitu kan. Itu kan sudah ada tujuan. Nego harga barang. Itu, betul, walaupun pada intinya 150, 60, 80 gitu kan. Tetapi setidaknya kan kita bisa gitu kan. Nah, kalau menurut saya malah justru adult learner ini malah lebih enak karena kita sudah punya tujuan. Seperti itu, tinggal tetapkan saja. Iya, benar. Tapi bener sih, kadang-kadang memang kita itu seringnya cari alasan ya kan. Cari alasan. Padahal saya pernah lihat di Indonesian Idol waktu itu, bukan Indonesian, American Idol. Ada seorang wanita usia 50 tahun. Dia bukan 50 tahun, dia lebih dari 50 tahun. Dia tampil, meskipun dia nggak lolos ya, tapi dia tampil seperti Binaragawati. Wow. Nah, padahal usia dia udah nggak muda, sekitar 60 tahunan. Dia ditanya kapan mulai membentuk badannya itu, dan dia cerita sejak usia 50 tahun. Bukan dari muda kan, tapi dia mulainya dari 50 tahun gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kata mustahil di mana di situ ada kemauan. Betul. Ya tinggal sebenarnya sebesar apa sih kemauan kita gitu ya. Dan pasti dia juga trainingnya nggak asal-asalan tuh, sudah ada targeted sudah targeted, ada goal. Dan bener caranya. Nah itu dia. Ada PT-nya ya. Nah, kadang kita kan sering dengar orang beralasan sibuk, nggak punya waktu, gitu ya, kerjaan banyak gitu. Padahal masih sempet deh nonton Dracin,
drakor ya. Ternyata Dracun habis berapa episode Iya. ya? Kok ada ternyata gitu. Berarti sebenarnya tuh tinggal kita tuh benar dari kemauan tadi. Nah, ketika misal saya nih hitung-hitungan kira-kira hanya ada 15 menit nih sehari yang bisa saya siapkan untuk belajar bahasa Inggris gitu. Kira-kira apa yang mesti aku lakukan di 15 menit itu? Oke. Saya mau tanya balik dulu nih, saya mau need analysis. Oke. Pertama, Mem itu lebih merasa bisa nyaman belajar bahasa itu dengan mendengar, membaca, atau menonton. Itu dulu. Audio atau teks? Teks. Oke, berarti membaca. Nah, sekarang kedua, Mem hobinya apa? Minatnya apa nih? Interestnya? Apakah di bidang fashion? Atau mungkin finance? Atau mungkin apa? Kajian mungkin? Apapun itu. Kesehatan pasti Oke, ya. saat ini mungkin finance kali ya. Oke, finance berarti sukanya teks tentang finance. Berarti caranya 15 menit carilah entah itu konten dalam bentuk, kalau sekarang ada thread, ada juga mungkin artikel mini. Kalau saya suka Reader's Digest, itu ada yang online, itu bisa carilah tentang finance. Baca saja, gitu. Kenapa saya tanya ini? Pertama, itu untuk screening dulu, Mem itu penyerapannya lebih bagus di mana. Itu akan memudahkan supaya ibaratnya kayak kita saringan kita besar. Jala, kita mau nangkep ikan jalanya besar. Terus yang kedua, minatnya di mana? Jadi jangan sampai kita dipaksa belajar sesuatu yang kita nggak suka. Iya benar. Mem inget nggak waktu pas mengerjakan soal atau latihan bahasa Inggris dapat teks panjang tentang perikanan atau tentang sesuatu yang kita nggak suka? Iya benar. Dibandingkan dengan teks yang kita suka. Nah itu dulu. Jadi membangun mood dulu dari situ, hal sepele itu dulu. Jadi kalau memang sukanya baca apa, bacalah. Tapi sekali-kali kita juga perlu pengen yang hiburan nih, dengarkan saja musik, lagu dengan teksnya seperti itu. Iya. Dan sebenarnya juga di internet itu banyak sekali ya yang menyajikan apapun yang kita butuhkan sebenarnya. Kalau yang butuh teks juga ada ya, yang butuhnya potongan-potongan film, bahkan sekarang film tuh udah dipotong-potong tuh ya, sudah mulai dipotong-potong gitu. Dan ada juga yang kemudian filmnya udah dipotong dan dia ngasih penjelasan juga gitu, kan ada juga itu. Ya sebenarnya sudah banyak, tinggal kita mau apa enggak ya. Tapi memang saya menyalahkan karena ibaratnya saya lupa teorinya siapa itu yang bilang bahwa semakin banyak pilihan semakin kita bingung, semakin kita nge-freeze. Gitu ya. Nah, bener kan? Kita jadi semakin bingung. Ibaratnya kalau cuma 2 pilihan kecap A dan B, ya sudah mana saja. Tapi kalau ada 50 kecap, kita akan sibuk untuk riset, akhirnya nggak milih. atau enggak malah asal-asalan aja. Asal pilih gitu kan. Jadi akhirnya malah tenggelam di down the rabbit hole. Dan ternyata setelah diambil pas nggak cocok. Iya, itu dia. Makanya menurut saya tetapkan 2 hal itu dulu sih. Kita nyamannya mungkin beda. Mungkin saat ini aku lagi malas baca nih, pengen sambil nyetir, ya udah podcast gitu. Bener. Suka finance tapi aduh lagi penat nih, kerjaan lagi berat, otak lagi nggak bisa mikir, pengen yang ringan-ringan, yang ketawa-ketawa. Ambillah misalnya stand up comedy yang bahasa Inggris. Iya benar. Misalnya saya suka Trevor Noah, itu tuh dia bagus, dan bahasa Inggris dia tuh dia dari South Africa, jadi aksennya itu tuh bagi saya seksi. Gitu. Tapi yang dia jadikan bahan itu lucu. Jadi kadang-kadang tentang isu-isu kemanusiaan segala macam itu dia bisa olah gitu ya. Sama seperti stand up comedian, nggak semuanya bagus, tetapi itu seenggaknya buat kita sambil ketawa-ketawa lah, sambil nyetir, sambil nunggu. Kalau itu kan kita nggak bosan gitu ya. Gitu. Yang penting satu hari itu jangan sampai lewat tanpa bahasa Inggris. Nah itu dia. Kita mulai dari sekarang. Yeay. Nah jadi mungkin ada yang bisa di-share ke teman-teman ya. Semoga nanti bisa menginspirasi, jadi orang menjadi lebih punya keberanian untuk memulai gitu. Mungkin ada kisah dari muridnya, dari apanya ya, dari temennya, dari mana yang ketika dia berjuang untuk bisa berbahasa Inggris gitu. Mungkin adakah? Wah, kayaknya banyak ya Mem ya. Saya tuh kenal beberapa teman-teman saya yang tadinya mereka sama sekali nggak bisa, akhirnya mau.
Tapi sebagian besar itu mau nggak mau terjun. Dalam arti gini, mereka entah pakai aplikasi apa atau misalnya chatting dengan bule ibaratnya gitu kan. Tapi hati-hati, maksudnya harus bisa jaga diri, jangan mau terkena dengan tipuan rayuan maut gitu ya. Itu benar ya. Tapi dengan mereka itu sama tadi, karena kan ada unsur spontan, harus jawab cepat, harus respon cepat. Dari situ akhirnya terbentuk dulu mentalnya dulu, Mem. Mentalnya dulu kena, sudah semakin kuat, semakin berani, akhirnya dari situ mulai deh pick up. Dan ketika kita ngobrol dengan orang kan, kita nangkap kata-kata dari dia, oh dia ngomong ini, kan kita kan meniru. Misalnya kita bahas apa, kita cerita tentang apa, lalu dia bilang, oh cool, fantastic gitu kan. Itu mau ngomong kan kita pasti niru mereka. Ketemu orang lain, respon mereka beda, kita pick up lagi dari situ. Kebanyakan mereka seperti itu. Cuman ada beberapa yang mungkin, nah ini minderan. Jadi ketika masuk ke dalam forum itu seperti forumnya itu mungkin kalau dulu mungkin bukan Zoom ya, tetapi kayak grup chat aja deh, chat room gitu. Lagi bahas apa, terus dia ikut timpalin atau gimana, terus dia melihat temen-temennya tuh udah kesalip dia tuh, udah bahas apa, dianya masih lagi mau ngetik tapi udah bahas yang lain. Nah terus dia merasa discouraged, dia merasa ya kita keren-keren, sign out, tutup, tidak pakai lagi. Nah kalau untuk yang misalnya ada nih kenalan yang seperti itu, aduh aku nggak bisa untuk bareng-bareng, ya sudah sendiri saja dulu, belajar chatting one by one, atau mungkin memberanikan diri komen di thread, komen di sosmed seperti itu, atau di YouTube channel. Oh benar gitu ya. Aku tuh jarang komen tuh ya. Nanti bisa dimulai dari komen kan dari ya? komen aja gitu. Itu kan pasti percayalah. Nanti waktu mau komen, nulis satu kalimat kita ngapusnya berkali-kali tuh. Aduh salah, aduh gitu kan. Tapi dari situ dulu. Cuek aja ya. Cuek aja gitu kan. Paling orang nimpalin juga, palingan nggak ada yang like kayak gitu doang. Worst case scenario nggak ada yang like atau ada yang malah dislike gitu. Tapi ya sudah. Iya benar-benar. Gitu Mem. Nah, untuk yang ingin mulai hari ini, apa ada satu kebiasaan yang mesti kita mulai? Oke, tadi jawab 2 pertanyaan dulu. Sukanya apa nih hari ini? Baca atau nonton podcast atau nonton film? Terus yang kedua, minatnya apa nih? Gitu. Kalau saya sih sarankan ini film kartun, Mem tahu kartun Peppa Pig? Iya tahu. Peppa Pig itu memang kelihatannya apa sih nih babi-babi, pink gitu kan. Tetapi kalau diperhatikan kata-katanya, conversationnya, flow-nya itu tuh sangat amat natural. Nah, bener tuh, aku pernah tuh kejadiannya lagi nginep di Jakarta di hotel lumayan besar. Nah, aku tuh masuk ke kamar mandi. Tapi aku dengar ada suara percakapan bahasa Inggris, simple, sederhana, dan aku mengerti yang mereka omongkan. Padahal itu bukan TV yang aku ada di ruang tidur gitu. Kamar sebelah. Bukan kamar sebelah, ternyata itu memang hotelnya. Itu secara otomatis seperti di-share ke semua kamar gitu. Tapi itu enak diikutin gitu. Aku tuh loh, kok enak ya gitu. Nah, sebenarnya aku ingin membuat itu menjadi besok aku dengerin lagi, besok dengerin lagi, tapi sampai rumah lupa. Lupa atau malas ya? lupa wajar. Banyak kegiatan. Iya gitu kan. Justru kita kadang belajar yang simpel aja. Makanya kenapa saya suka lagu. Lagu itu kan per bar, satu bar itu dia ada ada meaningnya, ada maknanya seperti itu. Dan Peppa Pig itu mungkin kartu lain juga ada, tapi Peppa Pig itu dia kan family ya. Jadi bagi saya juga bagus juga untuk belajar, dan conversation itu sangat amat applicable untuk sehari-hari gitu. Dan kita belajar intonasinya dia ngomong, bagaimana naik turunnya nada, itu kan juga oke di situ. Dan AI itu akan cenderung robotik ya kalau AI gitu. Berarti iya. Tapi untuk memulai tidak ada salahnya ya. Nggak apa-apa, ya itu dulu. Ya mau yang sukanya lagu ya. Ada yang bilang gini, banyak yang bilang aku nonton drakor Dracin, tapi subtitlenya bahasa Inggris kok gitu kan. Ada yang bilang gitu. Well, kalau untuk membaca bisa, tapi kan bahasa itu kan kita harus dengar juga. Begitu. Kecuali kalau sudah di-dubbing bahasa Inggris, saya kan sarankan suka Dracin atau drakor karena ceritanya bagus segala macam, dengarlah yang audionya itu sudah bahasa Inggris.
Oh gitu ya. Iya, benar. jadi Ada kok ya. ada kan. Nah, terus kalau levelnya gini, pemula banget nih, pengen banget belajar bahasa Inggris tapi nggak suka papik udah dewasa Iya, gitu iya, kan. Oke, iya. sukanya apa? Drakor Dracin. Oke, sekarang level bawah, anggaplah mungkin, aduh nggak pede banget, nggak tahu apa-apa bahasa Inggris. Audionya English, teksnya Indonesia. Nontonnya itu sambil jangan baca teks, jangan cuma baca teks, tapi dengarkan. Dan kalau nanti kan lama-lama ada kata-kata yang kita nggak tahu nih, Iya. kita lirik bahasa Indonesianya teksnya, oh artinya ini. Jangan saya belajar seperti itu. Oh gitu, tidak semuanya teks itu dibaca ya. Jangan, biasakan. Nah, paksakan mata ini jangan lihat bawah teks, tapi lihat itu loh aktor yang ganteng, Oh, segala iya. macam itu. Level kedua kalau sudah mulai nyaman, subtitlenya ganti dengan bahasa Inggris. Nah, itu biasakan. Sudah nyaman, lama-lama matikan subtitlenya. Gitu caranya. Itu yang dilakukan RM BTS. Iya. Dia keren kan bahasa Inggrisnya. Iya benar, kan? keren. Bagus Jadi banget. RM BTS itu belajar dari serial Friends. Iya. Iya. I love Iya, that. jadi dia itu oleh orang tuanya diberikan itu lengkap, Friends itu. Nah, setiap hari dia tonton itu dengan tahapan sama persis kayak gitu tadi. Iya, gitu. Dan akhirnya sekarang bagus banget Bisa ya kan? kan? Friends juga oke banget. Itu memang sudah jadul, tapi bahasa itu masih relate banget, kata-katanya tuh masih bisa banget kita pakai gitu. Nah, mungkin untuk penutup nih ya, untuk penutup bagi memotivasi teman-teman nih yang mau belajar bahasa Inggris. Silakan, bagaimana? Oke, memotivasi yang bahasa Inggris, teman-teman, bahasa itu hanyalah alat komunikasi. Itu bukan sebuah ilmu yang perlu kita junjung sedemikian tinggi sampai kita tidak bisa mencapainya. Ya. Jadi pakailah itu sebagai alat. Bahasa itu hanyalah alat untuk kita cari teman, cari jodoh, cari rekan bisnis, gitu kan, cari partner, cari lawan bicara. Jadi gunakan bahasa Inggris, anggap itu sebagai alat komunikasi. Terus kalau masih belepotan bahasa Inggrisnya, ya belajarnya gimana? Cara gampang gini aja. Mau cari jodoh nih, mau cari teman bahasa Inggris, ini saya ngomong sebagai single ya. Dari pengalaman pribadi, sering-seringlah nonton drama komedi, romcom, romantic komedi. Kita lihat gombalan-gombalannya gimana, bahasanya gimana, biar bisa gombal juga ya. Yang mau misalnya buat rekan bisnis segala macam, ada kok bisnis English gitu kan. Belajar mau pakai AI boleh, tapi kalau saya sarankan di Gemini, aplikasi Gemini atau Gemini, itu ada namanya guided learning. Itu bisa diklik, bisa bilang dia saya mau belajar bahasa Inggris untuk misalnya bekerja di luar negeri, atau mungkin saya mau untuk presentasi bahasa Inggris. Ini kalau misal kita tidak punya akses ke tutor, ya, karena gimana juga tutor itu pasti berbeda. Kalau kita ada yang tapi kalau tidak ada akses ke tutor, bisa pakai itu. Jadi tetapkan tujuan dulu kalau mau belajar bahasa Inggris. Cari alasan yang benar-benar buat kita mau mendorong, begitu, mendorong kita cari alasan buat semangat. Karena kalau sekedar aku pengen kayak dia, dia itu kenapa? Pengen misalnya kayak apa? Maunya apa nih? Nah itu harus gitu dulu. Tambahan ya, sebenarnya bahasa Inggris ini kontribusi ke kita nih, untuk kehidupan kita, mungkin yang lagi belajar untuk proses belajar kita, yang lagi kerja untuk karir kita, itu seberapa besar kontribusinya menurut Mbak Bekan? Kalau sekarang tuh berasa banget besar ya karena dengan bahasa itu kan kita bisa dapet rekan-rekan bisnis atau klien dari luar negeri, luar negara, negara lain begitu ya. Kalau kita kurang bahasa Inggris, mungkin bisa itu alasan, saya bisa pakai penerjemah, boleh, nggak apa-apa. Saya bisa ada rekan teman saya yang bisa bahasa Inggris, oke, bisa juga. Tetapi kan tetap saja kita pakai orang untuk bisa kita menjangkau ke sana, begitu. Nah, jadi jangkauannya akan lebih luas, impact-nya juga akan lebih dalam. Gini deh, Mem, ibaratnya kalau kita menulis artikel, Mem, tentang kesehatan nih, misalnya, cuma dengan bahasa Indonesia. Sekarang mah gampang ya, tinggal translate gitu ya, gitu. Itu kalau cuma dengan dulu, kalau hanya dengan bahasa Indonesia kan yang hanya paham orang Indonesia saja. Tetapi kalau dengan bahasa Inggris, bayangkan berapa miliar orang bisa mendapat manfaat dari artikel itu. Kita bisa memperluas kemanfaatan kita gitu ya. Jadi nge-share lebih luas, karena lebih global semuanya bisa. Karena kan bahasa Inggris bahasa internasional ya. Iya.
tetap ya bagaimana juga tidak bisa dipungkiri, tetap itu masih jadi bahasan nomor 1. Betul. Sepertinya sudah banyak nih yang kita bicarakan. Kalau nanti misalnya ada lagi yang mau kita obrolin, lain waktu kali ya, masih ada waktu. Kira-kira masih ada waktu nggak ya? Masih. Pasti ada. Begitu teman-teman semuanya. Jadi mari kita paksa diri kita. Kalau memang motivasi kita belum mampu menguatkan niat kita, posisikan kita pada posisi yang terjepit sehingga memaksa kita untuk mau belajar bahasa Inggris. Itu adalah yang paling ekstrim ya. Kalau ingin yang santai-santai saja, dinikmati saja, sesuaikan saja dengan hobi, mungkin ya sesuaikan dengan kesukaan ya, dengan aktivitas kita sehari-hari. Jadi jangan cepat menyerah mungkin ya. Gitu. Dan penyakit kita yang ketiga tadi itu ya, malas, sibuk. Sebenarnya apa tadi ya? Malas, sibuk, instan ya. Malas, sibuk, instan sepertinya bisa kita lewati kalau kita mau konsisten gitu. Betul ya. Itu kata terakhir saya suka, konsisten. Demikian saja, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Beka. Terima kasih, thank you for having me.